Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu lagi dalam konten bersama belajar mabar di Klinik BUMDes yang ada di bidang PEPKades DPMD Kabupaten Sumedang. Melanjutkan terkait dengan mabar yang sudah kita lakukan beberapa waktu yang lalu. Kita sempat membicarakan terkait dengan revitalisasi BUMDes. Salah satu ikhtiar yang akan dilaksanakan itu adalah bagaimana harus ada penguatan dan reposisi kelembagaan BUMDes. Apa yang bisa dilakukan dalam rangka penguatan dan reposisi kelembagaan BUMDes? Salah satunya yaitu kita harus mencoba mendudukan BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa yang mandiri. Sebagai pengantar mabar kita hari ini, izinkan saya coba memotret kondisi desa. Desa di Indonesia sudah sejak dahulu, bahkan di masa kerajaan, mempunyai karakteristik yang menjadi jati dirinya, yaitu desa bisa mencukupi kebutuhannya sendiri dan desa bisa mengatur urusannya sendiri. Saat ini, desa kehilangan kemandiriannya. Banyak inisiatif dan potensi yang tidak mendapat wadah untuk berkembang di desa. Maka warga desa satu demi satu kemudian pergi ke kota. Sehingga kota yang didatangi ini semakin berkembang dan maju, dan desa yang ditinggalkan ini semakin tidak mandiri. Dari kondisi itu setidaknya ada dua masalah utama yang memperparah ketidakmandirian desa dalam memutar perekonomiannya sendiri. Yang pertama, hari ini kecenderungan warga desa ini lebih konsumtif untuk mengkonsumsi produk-produk pabrik atau daerah lain dibandingkan dengan produk desa yang dikonsumsi oleh warga desa lain. Sehingga dalam perkataan lain, desa mengalami defisit neraca perdagangan. Produk luar yang masuk ke desa lebih besar daripada produk desa yang ke luar desa. Uang desa bocor keluar karena warganya lebih memilih produk luar dan cenderung malas memberikan nilai tambah pada hasil produk warga yang ada di desanya. Sehingga nilai tambah atas produk yang dihasilkan ini lebih banyak dinikmati oleh warga di luar desanya. Permasalahan yang kedua, ini adalah terjadinya asimetri informasi di desa. Apa yang dimaksud dengan asimetri informasi? Ini adalah suatu kondisi di mana satu pihak mempunyai informasi yang lebih daripada pihak lain, sehingga salah satu pihak akan mengambil manfaat dari pihak yang lain. Pelaku usaha desa seringkali tidak memiliki informasi yang memadai terkait dengan rantai nilai. Warga desa menjual produknya dengan tanpa mengetahui berapa harga beli produknya di pasar. Kondisi ini dimanfaatkan oleh pihak luar untuk memperoleh keuntungan sendiri dan dengan terus menutup akses informasi harga tersebut, sehingga posisi tawar warga desa menjadi sangat lemah. Dalam kondisi semacam ini tentu perekonomian tidak mengalir dari hulu ke hilir di desanya, sehingga desa menjadi inferior, rendah diri dan tidak percaya diri untuk membangun ekonomi yang berkeadilan di desanya. Warga lebih memilih pergi ke kota dan meninggalkan desa. Setelah tadi kita berbicara mengenai permasalahan yang ada di desa, tentu kita juga harus mencoba memotret apa sih yang menjadi keunggulan di desa saat ini. Saat ini tentu ada 3 keunggulan minimal yang ada di desa. Yang pertama, sumber daya alam sebagai aset desa yang dapat dikelola untuk memenuhi kebutuhan desa sendiri. Yang kedua, masyarakat desa ini masih mempunyai hubungan sosial yang kuat, budaya gotong royong dan tingkat partisipasi yang tinggi. Dan yang ketiga, pemerintahan desa sejak tahun 2014 dengan terbitnya Undang-Undang Nomor
6 tahun 2014 tentang desa, ini secara mandiri desa sudah dapat mengatur wilayahnya sendiri. 3 keunggulan tadi kalau dapat dioptimalkan, dikelola dengan semangat dan prinsip yang menjadi filosofi BUMDes, di mana kemandirian ekonomi di desa ini dapat diwujudkan. Beberapa hal yang harus dipahami terkait dengan potret-potret tadi. Pertama, BUMDes ini harus dipahami bahwa BUMDes bukan bagian dari pemerintah desa. BUMDes adalah entitas tersendiri yang menjalankan kegiatan ekonomi yang diberikan amanat oleh musyawarah desa untuk mengelola aset, untuk menjadi unit-unit usaha dalam memperoleh keuntungan. Dengan kewenangan untuk mengelola kekayaan desa dan dengan modal penyertaan dari desa dan juga mungkin dari warga desa, BUMDes sangat berpotensi menjadi instrumen yang mampu mendistribusikan kekayaan di desa. BUMDes harus menjadi wadah aktivitas ekonomi masyarakat desa. BUMDes sebagai rumah besar perekonomian desa. Semua potensi ekonomi desa harus dapat dioptimalkan melalui BUMDes. BUMDes tidak harus menjalankan usaha sendiri. BUMDes harus merangkul semua potensi ekonomi yang sudah dijalankan warga desa. BUMDes berfungsi sebagai konsolidator, penampung, pembeli, bahkan bisa menjadi pemasar. BUMDes harus menciptakan ekosistem perekonomian desa yang berkelanjutan. Demikian konten mabar kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang pasti tentu penguatan dan reposisi kelembagaan BUMDes ini menjadi suatu hal yang penting. Mendudukan BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa yang mandiri itu yang harus dilakukan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.